Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Anissa Relis, nomor BP 1910443013. Ingin mempresentasikan tugas radiobiologi dengan judul Radiasi Biofisika dengan dosen pengampu Bapak Riko Adrial MSI. Radiasi biofisika yang pertama, pendahuluan. Penerapan ilmu fisika yang fokus mempelajari bidang radioterapi, radiologi diagnostik, dan intervensional, dan kedokteran nuklir. Pada radiasi biofisika membahas mengenai fisika radiasi, dosimetri, aplikasi berkas radiasi eksternal dan internal yang diproduksi oleh pesawat terapi, serta perencanaan radioterapi eksternal dan internal, pencitraan medis, kualitas citra, dan rekonstruksi citra yang dihasilkan oleh komputer tomografi, ultrasound, resonansi magnetik atau MRI, serta kedokteran nuklir juga dipelajari dan teliti. Selain itu, mempelajari dan meneliti tentang hubungan antara interaksi mikroskopik dengan tanggapan sel, efek deterministik dan stokastik, peralatan deteksi radiasi dan proteksi radiasi, serta efek radiasi pada sel hidup terjadi pada semua aktivitas medis dan memanfaatkan radiasi pengion dalam bidang diagnostik, radioterapi, dan kedokteran nuklir. Selanjutnya, proses fisika dalam makhluk hidup maupun penerapan ilmu fisika dalam penelitian mengenai makhluk hidup juga dipelajari dan diteliti pada radiasi biofisika. Selanjutnya, ada interaksi antara radiasi dan materi. Dibagi atas dua, radiasi pengion langsung dan radiasi pengion tidak langsung. Radiasi pengion langsung adalah partikel bermuatan listrik, alfa, beta, dan lain-lain yang secara langsung menyebabkan terjadinya ionisasi pada atom atau molekul dalam suatu materi. Selanjutnya ada radiasi pengion tidak langsung, sinar X dan sinar gamma. Sinar X dan sinar gamma pada radiasi pengion, radiasi foton dapat dibagi menjadi dua, yakni radiasi gamma dan radiasi X-ray. Pada radiasi X-ray mirip dengan radiasi gamma dengan perbedaan utama adalah radiasi X berasal ketika elektron dengan level energi yang tinggi berpindah ke level energi yang lebih rendah. Ini mengakibatkan energi terlebih yang dimiliki oleh elektron tersebut dipancarkan. X-ray umumnya memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dan energi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan radiasi gamma. Radiasi gamma merupakan radiasi elektromagnetik atau tidak memiliki massa dan tidak memiliki muatan, dengan energi yang sangat tinggi. Radiasi gamma memiliki energi foton yang sangat tinggi dengan panjang gelombang yang sangat pendek dan frekuensi yang sangat tinggi. Radiasi gamma memiliki energi yang tinggi dan memiliki daya tembus yang paling besar jika dibandingkan dengan radiasi alfa dan beta. Radiasi gamma menyertai pelurahan alfa dan beta, tidak pernah berdiri sendiri. Radiasi gamma berada di sekitar kita. Sebagai contoh, pada pisang terdapat kalium 40 dengan umur paruh mencapai 1,251 kali 109 tahun. Radiasi gamma dipancarkan dari nuklir yang tidak stabil ketika proses transisi dari high energy state ke lower energy state. Umumnya, proses ini juga memancarkan radiasi bentuk lainnya seperti radiasi alfa dan atau radiasi beta. Selanjutnya ada radiasi neutron. Radiasi neutron adalah jenis radiasi non-ion yang terdiri dari neutron bebas. Neutron ini bisa mengeluarkan selama baik spontan atau induksi fisi nuklir, proses fusi nuklir, atau dari reaksi nuklir lainnya. Ia tidak mengionisasi atom dengan cara yang sama, bahwa partikel bermuatan seperti proton dan elektron tidak menarik elektron, karena neutron tidak memiliki muatan.
Namun, neutron mudah bereaksi dengan inti atom dari berbagai elemen, membuat isotop yang tidak stabil, dan karena itu mendorong radioaktivitas dalam materi yang sebelumnya non-radioaktif. Proses ini dikenal dengan aktivasi neutron. Selanjutnya, dosis dan tingkat dosis. Untuk dapat mengatur efek biologis radiasi, seseorang memerlukan informasi tentang jumlah energi yang diserap dari radiasi per satuan massa. Satuan dosis energi ini adalah Gray. 1 Gray sama dengan 1 Joule per kilogram. Efek radiasi seringkali tidak hanya tergantung pada dosis, tetapi juga pada periode di mana dosis diterapkan. Oleh karena itu, selain dosis konsep laju dosis diperkenalkan, Gray per second, penentuan kalorimeter langsung dari dosis energi sangat sulit, karena jumlah energi sangat kecil. Dosis 1 Gray akan memanaskan air hanya dengan 2,4 kali 10 minus 4 derajat Celcius. Selain itu, energi radiasi mungkin dapat mencapai batas tertentu terikat dalam bentuk energi kimia yang tidak berkontribusi pada peningkatan suhu. Dosis energi yang sama dari berbagai jenis radiasi dapat menyebabkan efek yang berbeda dalam sistem biologis. Rasio antara dosis radiasi standar 200 kV sinar X dan dosis radiasi lain yang menyebabkan efek biologis yang identik disebut efektivitas biologis relatif atau RBE dari radiasi terakhir. RBE sama dengan dosis radiasi standar per dosis radiasi lainnya. Selanjutnya ada dosimetri. Alat untuk mengukur dosis dan laju dosis di bidang efek radiasi biologis. Teknik berikut digunakan. Yang pertama ada ruang ionisasi. Pasangan ion yang dihasilkan dalam volume tertentu, udara atau gas, oleh radiasi dikumpulkan di elektroda oleh tegangan listrik yang diterapkan pada mereka. Arus yang diukur berbanding lurus dengan laju dosis ion. Yang kedua ada dosimeter Fick. Pada dosimeter kimia jenis ini, oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ dalam air larutan digunakan untuk dosimetri. Yang ketiga ada dosimeter film. Menghitamnya emulsi fotografi dengan radiasi pengion juga dapat digunakan untuk mengukur dosis. Ini digunakan dalam skala yang sangat luas dalam pemantauan dosis pribadi karena sensitivitasnya cukup baik. Selanjutnya ada dosimetri termoluminesensi. Teknik ini digunakan kemampuan beberapa kristal, misalnya CaF2, untuk menyimpan elektron yang dihasilkan radiasi dalam cacat kristal dalam jangka waktu yang lama. Ketika kristal dipanaskan, elektron kembali ke keadaan dasar melalui emisi cahaya. Karena jumlah rangsang sebanding dengan dosis, jumlah total cahaya yang dipancarkan selama pemanasan juga merupakan ukuran dosis yang diterapkan. Dosimeter termoluminesensi dapat dibuat sangat kecil, misalnya dipasang pada teflon. Selanjutnya, teknik kalorimeter merupakan definisi Gray, pengukuran kenaikan suhu bahan yang diketahui kalor. Jenisnya adalah metode dosimetri yang ideal jika reaksi kimia dapat dikecualikan, misal untuk grafit. Teknik dosimetri lainnya. Teknik dosimetri lebih lanjut didasarkan pada pembentukan kekeruhan dalam gelas atau polimer organik, pada perubahan warna kristal, perubahan konduktivitas dalam semikonduktor, atau bahkan tingkat kematian bakteri karena radiasi pengion. Efek molekuler radiasi. Yang pertama, kimia radiasi air. Karena kandungan air yang tinggi dari sebagian besar sistem biologis,
radiolisis air dan produk yang dihasilkannya memiliki kepentingan khusus dalam aksi radiasi tidak langsung. Setelah ionisasi primer, sebagai reaksi sekunder dapat terjadi. Samuel dan Mage mendalilkan bahwa elektron bebas kehilangan energinya di sekitar ion induk dan bergabung kembali. Yang kedua ada radikal dan produk molekul dan modifikasi efek radiasi. Selanjutnya, efek radiasi pada biomolekul dan struktur molekul. Yang pertama ada efek radiasi pada protein. Protein hadir dalam sel baik dalam bentuk elemen, struktur, atau sebagai enzim yang mengontrol metabolisme sel secara lengkap. Mereka adalah polipeptida dengan berat molekul antara 10⁻³ sampai dengan 10⁻⁶. Difiksasi melalui ikatan hidrogen dalam struktur sekunder dan tersier tertentu yang penting untuk fungsinya. Dosis radiasi merusak secara in vitro berada dalam kisaran sekitar 10 Gray. Efek tidak langsung memainkan peran utama. Radikal OH- bereaksi dengan sangat cepat dengan asam amino aromatik dengan asam amino yang mengandung sulfur, metionin, cysteine, dan cysteine. Secara in vitro, dosis yang merusak untuk fungsi enzim juga berkisar sekitar 10 Gray. Satu urutan besarnya di atas untuk sel lengkap. Selanjutnya ada efek radiasi pada asam nukleat. Asam nukleat sering dianggap sebagai elemen penentu efek radiasi dalam sistem biologis karena seperti DNA, mereka adalah pembawa kode genetik dan sebagai RNA memiliki fungsi transfer penting dalam sintesis protein. Efek radiasi pada struktur membran. Membran mengontrol transportasi material di dalam dan di antara sel-sel dan sebagai elemen struktur. Mereka memainkan peran utama dalam proses bioenergi. Efek radiasi pada sistem membran dapat dideteksi pada rentang dosis radiasi yang luas. Sintesis protein yang terletak di retikulum endoplasma dan fotosintesis yang terjadi pada membran kloroplas sangat peka terhadap radiasi. Efek radiasi pada sel dan organisme. Efek radiasi pada sel. Setelah iradiasi dengan dosis yang sangat tinggi dalam kisaran 100 Gray, semua sel mengalami kematian interfase. Pemecahan metabolisme sel lengkap yang tidak dapat dikaitkan dengan proses awal yang ditentukan. Dalam memproduksi kerusakan sel diamati, setelah dosis radiasi yang jauh lebih rendah, Bourgain dan Tribondeau sudah menyadari bahwa tahun 1906 bahwa iradiasi X memiliki efek terkuat pada sel yang memiliki aktivitas reproduksi tertinggi, fase mitosis terpanjang, dan diferensi morfologis dan fungsional terendah. Kematian reproduksi ini didefinisikan sebagai hilangnya reproduktivitas yang tidak terbatas. Sel dianggap sebagai yang bertahan jika mereka telah melewati setidaknya 5 atau 6 langkah pembelahan, yaitu menghasilkan 32 sampai 64 sel anak. Efek radiasi genetik. Sebagai akibat dari efek radiasi pada DNA yang disebutkan di atas, kerusakan kromatid dan kromosom dapat terjadi. Sementara pada saat yang sama, perubahan basa dapat menghasilkan perubahan lokal informasi genetik. Kedua fenomena dapat menjadi mematikan di sel induk atau menyebabkan mutasi. Modifikasi gen yang tiba-tiba. Sebagian besar dari mutasi ini bersifat resesif, yang berarti bahwa mutasi tersebut diekspresikan hanya jika pada generasi berikutnya dua gen yang bermutasi dengan cara yang sama, seperti satu sama lain. Selanjutnya ada stimulasi radiasi. Efek stimulasi mungkin disebabkan oleh fakta
bahwa dosis radiasi yang rendah melalui proses perbaikan yang mengkompensasi kerusakan radiasi dan ada karena itu menyebabkan peningkatan metabolisme bersih. Sedikit yang diketahui tentang sifat dari efek ini, dalam beberapa sistem yang diselidiki, peningkatan laju sintesis RNA dan pergeseran potensi redoks tampaknya berkontribusi. Bahaya radiasi dan proteksi radiasi. Beban radiasi alami dan buatan manusia. Dasar utama untuk memperkirakan risiko radiasi adalah pengetahuan tentang beban radiasi alami dan hubungan dengan sumber radiasi buatan. Sumber radiasi alam bertindak secara eksternal maupun internal, atau dengan kata lain, dengan menelan dan menghirup radionuklida pada tubuh manusia. Mereka terdiri dari dua komponen, radiasi kosmik berasal dari matahari dan dari luar angkasa, dan terutama mengandung sinar X dan proton yang sangat energik. Dengan interaksi dengan atom-atom di atmosfer luar, banyak produk sekunder dihasilkan, yang sebagian dihirup di dalam bola atmosfer, dan sebagian lagi mencapai permukaan bumi, atau bahkan menembus ke kedalaman yang sangat dalam. Melalui reaksi nuklir dengan komponen udara radionuklida seperti 14C dan 3H juga dihasilkan oleh radiasi kosmik. Radiasi terestrial dihasilkan oleh nuklida alami di permukaan bumi. Radionuklida ini seperti 140K 238 uranium memiliki waktu paro 10 tahun atau lebih. Yang terakhir adalah titik awal dari rangkaian peluruhan radioaktif yang mengandung unsur padat dan gas berumur pendek yang juga ditemukan di udara dan sebagian aerosol. Proteksi radiasi. Berdasarkan pengetahuan tentang beban radiasi alami dan asumsi bahwa tidak ada dosis ambang untuk efek radiasi genetik, ICRP atau Komisi Internasional untuk Perlindungan Radiasi telah merekomendasikan dosis maksimum yang dapat ditoleransi untuk iradiasi eksternal individu dalam populasi umum dan untuk berbagai kategori pekerja radiasi. Nilai maksimum yang direkomendasikan ini dipertimbangkan sensitivitas radiasi yang berbeda dari berbagai organ dan juga fakta bahwa risiko genetik untuk kelompok kecil atau pekerja radiasi lebih rendah daripada untuk seluruh populasi. Namun, bahkan dalam kisaran dosis yang dapat ditoleransi, beban radiasi yang sebenarnya harus dijaga serendah mungkin. Hukum proteksi radiasi dan peraturan yang berlaku di berbagai negara biasanya mengikuti dengan cermat rekomendasi ICRP. Untuk definisi jumlah maksimum radioaktivitas yang dapat dihirup setiap tahun melalui paru-paru saat tertelan melalui air dan atau makanan, beberapa aspek tambahan harus dipertimbangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum